Saudara-saudara, mari kita beberes untuk hari ini. Ya, apakah saudara-saudara sudah siap untuk beberes? Siap, ya. Pak Lukas. Kita akan mulai. Siap, Kita Pak. mulai persekutuan pada siang hari ini. Kita akan mengawali dengan satu lagu ya. Kami persilahkan lagunya. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertalut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setia, dikuatkannya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Saudara, mari kita masuk. Tuhan yang maha baik, pada siang hari ini kami melakukan persekutuan. Kiranya Engkau hadir bersama kami ya Tuhan. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang tahu akan masa lalu kami, masa sekarang ini, dan masa depan kami. Ya Tuhan, kami ingin mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Kami pada siang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ras Pandiangan. Tuhan urapi dan Tuhan beri hikmat kepada Pendeta Ras, agar supaya firman yang disampaikan itu boleh kami serap dengan baik. Firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami boleh dikuatkan. Kami boleh membereskan, merapikan isi hati kami, supaya kami lebih siap untuk menghadapi masa depan dan untuk maju melangkah bersama Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan pada siang hari ini. Tuhan berkati seluruh peserta, seluruh acara. Tuhan berkati Ibu Sian yang akan
bersaksi. Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam persekutuan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan saudara-saudara dengan kesaksian dari Ibu Sian Hosea. Saudara-saudara tentu kenal sekali ya, Ibu Sian ini sangat populer. Ya, saya juga sering mendengarkan di YouTube dan sebagainya. Ibu Sian boleh di unmute dulu supaya suaranya ya. Mau memperkenalkan diri dulu Ibu Sian, misalnya YouTubernya sekarang viewernya sudah berapa ribu? Sudah banyak sekali ya. Ya, Pak Lukas, terima kasih kalau saya siang ini masih diberi kesempatan ambil bagian dalam persekutuan doa Komisi Dewasa GKI Puri Indah. Terus terang Pak, sudah lama saya tidak ngeklik channel saya karena saya sudah lama juga tidak bikin lagi Pak video, belum dapat apa ya Pak ya, ide untuk ngomong yang pas gitu loh. Jadi saya memang kemarin baru lihat, oh ya sudah 20.000 Pak. Waduh, bukan main. Waduh. Saya kaget loh. Oh saya ngomongnya apa toh ya Tuhan? Saya minta bimbingan Tuhan. Nah kalau siang ini ya Pak, saya dapat kesempatan berbagi satu pengalaman hidup. Saya pertama-tama sangat bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa saling menopang, saling berbagi. Kedua, saya juga sangat berterima kasih pada pengurus dari Komisi Dewasa yang memberi saya kesempatan untuk kembali mengisi di tempat ini. Ya. Pak, langsung ya Pak saya. Langsung, silakan. Ya, silakan. Temanya kan begini Pak, beberes yuk gitu. Ya. Saya memang sudah bikin video Pak, yang dengan judul Dying Well. Oh, kalau kita share boleh? Meninggal dengan baik. Loh, ada sudah Pak, sudah lama Pak. Oh, sudah Dying lama. Well itu sudah lama, saya sudah itu yang keberapa itu ya Pak. Saya bilang memang kita tidak boleh meninggalkan dunia ini dengan banyak penyesalan ya. Yeah. Kalau bisa ya dengan sesedikit penyesalan. Nah, karena itu mesti berberes betul. Nah, hari ini saya mau lebih fokus karena ini kesaksian yang baru saja kami alami keluarga, lebih berbicara berberes secara materi, Pak. Oh. Karena nanti Bapak Pendeta Rasmandiangan pasti akan membahas yang berberes yang materi, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan relasi kita di dalam kehidupan kita. Ya, saya sharingnya begini Pak, tanggal 9 April itu kakak ipar saya, kakaknya Pak Hosea itu dipanggil pulang Tuhan dalam usia yang cukup tinggi, 90 tahun lebih. Ya. Puji Tuhan. Secara Chinese kalender kan sudah 91 itu Pak. Oh. Karena orang Chinese itu begitu di dalam kandungan sudah dihitung 1 tahun. Sebetulnya betul ya. Nah, beliau, kami ini kena COVID Pak, sekeluarga bulan Februari. Ya, ada 6 orang dalam keluarga saya, semua kena COVID kecuali saya. Tuhan memang sangat baik. Karena kalau saya juga kena COVID, lah bagaimana saya bisa melayani? Iya betul. Itu karena anak saya masih kerja. Meskipun dia kalau pulang kerja tidak berani lewat ruangan tengah, lewat garasi, masuk ke belakang, mandi dulu, bebersih diri dulu, baru masuk ke ruangan kami. Tapi namanya
kita ya kumpul dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah 8 hari semua di PCR lagi, saya juga tetap negatif, semua sudah negatif kecuali kakak bapak yang memang usianya tinggi dan karena tidak divaksin, tidak divaksin karena komorbid. Nah, dalam keadaan seperti itu saya melayani dia, akhirnya dia sembuh. Puji Tuhan. Tapi pada tanggal 22, itu kejadian 12 Februari, 22 Maret, dia merasa tidak enak badannya. Dan kami bawa ke IGD, ternyata ada masalah dengan paru-parunya. Tapi bukan COVID. Lalu dimasukkan di rumah sakit selama 6 hari, diinfus dan sebagainya, dinyatakan boleh pulang. Maka pulanglah kakak setelah 6 hari di rumah sakit. Rumah ya tidak apa-apa. Nah, kakak itu bisa berjalan, Mas Ian. Tetapi karena sekarang baru dari rumah sakit, kami selalu bilang naik kursi roda saja, jangan jalan. Nah, pada tanggal 31, suster minta diri pulang. Saya tidak bisa nahan, karena besok tanggal 1 saya dapat suster baru. Jadi tanggal 31 kami menjaga kakak sendiri sejak pulang. Ya. Setelah makan malam bersama, naik kursi roda, kami bawa ke ruang, tak tanyai, mau tidur apa mau keluar? Keluar saja. Maka duduklah dia lihat televisi bersama suami saya. Nah, saya repot balas si WA, Pak. Nah, ini jeleknya ya. Lalu saya tidak lihat kalau kakak saya itu bisa berdiri dari kursi roda dan berjalan. Tapi untung ada anak saya. Anak saya jerit-jerit. Wah, kok jalan? Wah, kita langsung tanya. Kenapa? Kok mau jalan? Kenapa? Mau duduk di kursinya. Dia tuh punya kursi yang khusus. Dia duduk. Kursi kesayangan. Ya, kursi kesayangan. Duduklah dia di situ. Nah, saya bilang, jangan jalan-jalan lagi ya. Itu kursi apa ya Pak namanya, kursi males yang bisa ditarik supaya kakinya bisa selonjoran. Ya, gitu selonjoran. Sudah saya lakukan semuanya. Saya bilang, saya nanti malam mau tidur sama you, saya mau ganti spray karena bekas dipakai suster, saya mau ganti. Nah, dia duduk lihat televisi sama Pak Hosea. Ini kan saudara kakak adik. Kakak beradik. Pak Hosea ini fokus ngelihat televisi. Loh, kakaknya itu mau pindah lagi ke kursinya yang lain. Dan itu sangat dekat. Kira-kira cuma 1,5 meter gitu jarak. Tapi dia jatuh, Pak. Tuh. Karena kan memang tidak kuat sebetulnya. Waduh, jatuh lalu diangkat anak saya, ditanya, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa katanya dia. Enggak apa-apa katanya dia. Jadi dinaikkan ke kursi roda, dibawa ke kamarnya. Nah, sampai di kamar dia bilang, aku lapar. Saya punya puding, mau habis puding. Selesai gitu, ayo kita doa. Saya mau tidur, kita doa, menyerahkan diri. 1:30 pagi dia bilang, aku mau buang air kecil. Loh, enggak apa-apa, usah pakai pampers. Enggak, saya mau turun. Loh, kalau you turun saya ini enggak kuat loh, ngangkat loh. Meskipun kakak itu tidak gemuk, tapi saya tidak punya kekuatan ngangkat, Pak. Enggak punya saya. Iya. 80 juga usia saya. 80. Jadi, Ci, kalau mau turun sendiri dulu, nanti kursi kloset itu kami punya kursi kloset, nanti Taci tak duduk no situ, nek mau kencing. Ketika dia menggerakkan kakinya, dia jerit. Nah, barulah kami tahu kalau fraktur femurnya, Pak. Femurnya, fraktur. Waduh, dia jerit kesakitan. Nah, itu 1:30 pagi. Waduh. Wah, anak saya bangun dilihat, waduh ya, Ma, ini fraktur ini. Dia apa nih? Sakit ini. Luar biasa sakitnya. Iya. Terus dia, jangan goyang, jangan dipegang. Ya sudah. 4:30 kami panggil ambulans, jam 5 kami bawa ke IGD. Lalu difoto dan sebagainya, betul, fraktur. Nah,
Ketika difoto ternyata paru-parunya enggak baik. Maka dilakukan PCR. Saya bilang, loh, Pak, kan baru keluar dari rumah sakit yang sama. Kenapa kok mesti PCR lagi? Ini paru-parunya enggak bagus, Bu. Ketika di PCR, kakak itu dinyatakan COVID, Pak. Waduh. Jadi masuklah dia di ruang isolasi. Di ruang isolasi kami tidak boleh mengunjungi dia sama sekali. Saya berdoa mohon, saya berkata, Bapak di sorga, saya tahu kakak ini sudah sangat lanjut, tapi kalau dia memang masih diberi hidup, dia akan dioperasi. Kami siapkan semua dana untuk operasi. Tapi kalau Bapak mau dia pulang, bolehkah saya mohon jangan sebagai pasien COVID? Dan doa kami didengar, Pak. Setelah 6 hari di dalam ruang isolasi, kami dipanggil. Hasil PCR 2 kali negatif. Sekarang cari kamar yang bagus untuk kakakmu. Jadi kami mencari kamar di mana saya bisa menjaga. Saya menjaga, saya di antigen, Pak. Karena itu masih bulan April. Belum, ini kan sudah Mei, sudah ada pelonggaran banyak itu. Nah, saya di antigen, saya karena negatif, saya menjaga kakak. Keadaan enggak apa-apa, baik. Lalu dokter bilang, ini mesti dioperasi, kalau enggak, dia enggak bisa jalan lagi. Taci mau dioperasi supaya bisa jalan, mau. Ya sudah, kami dipersiapkan. Itu harinya hari Jumat, Pak. Harus di eko jantung, harus diperiksa darah. Kami harus siap untuk kalau nanti operasi itu harus siapkan darah 2 pack lagi. Lalu kami harus juga diberitahu perincian berapa biayanya, ya kurang lebih 200 lah. Karena itu nanti alatnya itu baru tahu ketika dokter operasi. Alat range-nya mulai dari 50 juta sampai 80 juta. Jadi kami katakan ya semua siap dilakukan. Tapi sebetulnya kami tidak tahu Taci ini boleh dioperasi atau enggak, kami itu tidak pernah tahu. Kami cuma mempersiapkan semuanya kalau Bapak menghendaki. Dan Bapak itu menghendakinya lewat dokter. Dokter masih akan melakukan satu lagi pada hari Sabtu, yaitu foto toraks. Sabtu. Dan kalau foto toraks baik, jantung baik, semua darah baik, operasi dilakukan Senin. Jadi kami masih punya hari Minggu untuk tahu. Tapi Tuhan menghendaki lain ya. Sabtu pagi jam 1 kakak dipanggil pulang Tuhan. Ya keadaan membaik, tidak apa-apa. Tiba-tiba itu jam 10 itu drop. Jam 1 pagi dia pulang ke rumah Bapak. Nah, sekarang bicara tentang tema berberes yuk ya. Kalau secara spiritual harus berberes. Hubungan mesti dibereskan. Pertama dengan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Juga mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Itu nanti Pak Pandiangan pasti menceritakan karena ini masalah spiritual. Sekarang saya mau bicara tentang yang imaterial ya Pak ya. Lah, kakak dulu kalau diajak berberes tidak pernah mau. Dan terus terang saya menghimbau orang usia lanjut, saya sendiri orang usia lanjut, saya juga menyadari kecenderungan saya. Kata orang Jawa suka nyoso, ngumpul barang-barang yang sebetulnya tidak kita perlukan. Ya. Betul. Sesudah semua upacara untuk kakak sudah kami lakukan, kami mulai beberes tadi Pak, secara imaterial. Mulailah kami membongkar lacinya kakak. Waduh, lacinya kakak itu banyak Pak, lacinya. Ketika dibongkar, wah banyak barangnya. Terutama apa? Kresek. Kantong kresek itu banyak. Di tasnya ya ada kantong kresek. Ya, di kotak ya ada kantong kresek. Waduh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ini menyadari sekarang saya bilang gini, aduh Taci ini ya ninggali kami banyak barang.
Barangnya banyak. Apa saja. Ini baru yang dalam tanda petik sampah toh. Iya. Tidak dibutuhkan toh. Ya Iya. kartu-kartu. Ya macam-macam Pak. Kalau dia ikut persekutuan itu dapat kertas-kertas, jadi simpen nih semua. Nah, kalau yang begitu itu kita tidak terlalu sulit untuk memilih dan memilahnya, tidak terlalu sulit karena ini barang nggak betul, wis jadi buang-buang saja, ditaruh di satu tempat. Iya. Nah, saya belum mengotak-atik lemarinya Taji. Karena lemarinya Taji itu banyak pakaian, kain, Oh. terus alat-alat rumah tangga. Wah. Oh. Nah, saya baru berberes sedikit-sedikit. Karena saya tidak punya pembantu. Kalau anak saya tidak repot, saya panggil, ayo mari berberes sedikit-sedikit. Nah, yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan seperti kakak saya. Karena apa? Ya kita ini yang ya tidak bisa lagi. Ya apa ya? Menurut kita ya apa ini maunya? Ya bingung toh. Kita jadi bingung. Ya, belum foto-foto. Foto-fotonya banyak juga. Nah, kakak saya itu dulu notaris, Pak. Jadi juga banyak barang-barangnya yang Iya, paham. Bapak Ibu, saya itu kakak masih hidup, saya sudah bilang, saya melihat satu tayangan di TV dari Jepang, waku-waku Jepang itu ada satu tayangan namanya Dansyari. Dansyari itu ya beberes. Ya, betul. Dan itu maksudnya menolak. Artinya gini loh, Bapak Ibu, mari sekarang ini ya, kita masih hidup. Kalau kita ke mall gitu ya, terus kelihatan promo, harga promo, diskon khusus. Jangan tergiur untuk langsung membeli. Dan itu artinya menolak. Menolak untuk apa? Keinginan pompong murah, tak beli deh. Padahal nanti sesudah dibeli tidak dipakai, paling ditaruh. Nah, itu namanya nyusul juga. Ya, jadi dan itu artinya menolak keinginan untuk mengakumulasi barang. Itu dan. Lalu syah itu membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Saya terus terang Pak, ketika beresi belum selesai beresi, saya juga melihat diri saya sendiri. Aduh, aku dewe iki yo nyusul loh, ternyata saya ini loh. Saya ini kutu buku, Pak. Saya ini punya lemari buku 4. Banyak sekali. Sampai suami saya bilang, kamu beli sepatu, cari sing murah. Buku berapa ratus ribu, satu kamu beli. Dan buku kan kena dipakai terus, saya bilang gitu. Ya, sekarang saya mesti berpikir, buku ini saya anak-anak saya tak tanyain, ayo ada yang mau ambilan bukunya mama. Nggak ada yang mau. Ya anak sekarang ya lain Pak, sama kita dulu. Jadi syah itu berarti membuang barang-barang yang kita anggap ini sudah tidak kita butuhkan. Nah ini di dalam memilih dan memilah ini. Ini sudah harus dikerjakan mumpung sekarang masih kuat. Betul. Bukan nanti kalau seperti kakak sudah tidak ada terus orang lain, ya mana saya tahu yang dia butuhkan. Iya, betul. Mumpung kita masih ada, ayo sekarang pelin ya seperti baju-bajunya kakak itu, waduh bagus-bagus, ya toh. Tapi mau dikasih no siapa gitu loh. Nah, jadi itu yang namanya syah, pilihlah. Jadi kalau milih dicari no 2 tempat. Oh ini aku kok rasa sih perlu, taruh sini. Oh ini sudah tidak perlu, taruh sini. Harus punya hati, tekad kayak gitu kalau mau berberes yo itu. Kalau enggak ya, aduh iki eman yo. Siapa tahu nanti saya pakai lagi. Lah kalau masih pikirannya gitu terus, ya tidak berberes. Iya. Dan yang ketiga itu ri. Ri itu berarti melepaskan diri dari keterikatan. Oh. Namanya dan syari.
Nah, di Jepang itu Pak banyak sekali metode-metode. Yang satu lagi namanya itu metode KonMari. Itu dilakukan oleh seorang wanita namanya Marie Kondo. Dia juga bilang begitu. Ya. Tetapi ada juga yang namanya psychological death cleaning. Ini dari Swiss. Nah, maksudnya dia bilang gini loh, ini tidak berhubungan dengan kematian, enggak. Tetapi kalau kita berberes itu we reorganize our life, menata ulang kehidupan kita. Ya, supaya apa? Ya kehidupan kita menjadi lebih optimal. Kita punya space lebih luas. Kita juga punya satu kehidupan yang bisa kita enjoyable. Nah, Pak, karena ini kesaksian, saya tidak boleh lebih lama ya, Pak. Ada teman sesama para lanjut usia. Yeah. Mari kita ini punya satu pemikiran seperti ini loh, Pak. Yeah. Matian itu dapat datang kapan saja. Yeah. Ya. Karena itu marilah kita mulai dengan menata kembali kehidupan kita ini. Semakin kita tua, mari kita lebih hidup itu dengan lebih sederhana. Tidak dengan terlalu banyak barang itu kan ya enggak, not a simple life gitu loh ya. Dengan lebih sederhana, dan kalau lebih sederhana itu kan lebih simple, lebih tertata. Betul. Karena kehidupan seharusnya itu bahagia. Ya. Jangan menyusahin anak cucu kita. Nanti kita pergi, anak cucu kita kebingungan. Yes. Berberes. Yuk, mulai sekarang mumpung masih kuat. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak untuk bersaksi. Nanti terlalu banyak ambil waktu. God bless you all. Terima kasih Ibu Sian. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Sian. Terima kasih. Kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum masuk ke firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Raspandiangan, kita akan menyanyi satu lagu. Siapkan Tuhan yang menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan sejak semulanya dan sekarang
siapkan hatiku menyambut firman-Mu. Silakan Pak Ras. Baik, sebelum saya share, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik, kami bersyukur kebaikan-Mu kami alami hari ini. Lebih-lebih kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, walau kami berjumpa hanya melalui layar kaca. Tetapi roh Tuhan menyatukan kami, sebab Engkau adalah Allah yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua, agar selesai persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri Indah ini, kami semua bersuka cita dan diperlengkapi menjalani hari-hari di depan kami lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mendengar doa kami. Amin. Baik, saya akan share dulu. Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Sian yang sudah mengambil separuh dari bahan saya. Luar biasa, saya beruntung sekali dapat Ibu Sian hari ini. Saya sangat diberkati dan sangat bersuka cita, dan Ibu bagian yang tadi itu Ibu menyampaikannya pasti lebih baik dari saya. Karena dilengkapi dengan pengalaman, dilengkapi dengan pengetahuan dari buku-buku yang memang sangat bagus. Luar biasa, saya sangat berterima kasih Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, diberi panjang umur supaya bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Ibu. Hari ini Persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri yang berbahagia, karena saya tahu Anda semua adalah orang-orang yang berbahagia, karena firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, ya, yaitu melalui firman-Nya. Dan karena Anda adalah orang-orang yang mau menurut kepada firman Tuhan, maka hari ini Tuhan juga akan menambahkan kebahagiaan lagi. Dan kalau ada yang merasa belum bahagia, hari ini Anda dibuka peluang besar sekali mulai dari sharing Ibu Sian tadi untuk lebih berbahagia. Ya, untuk lebih berbahagia, karena di dalam tema kita hari ini yaitu beberes yuk. Di situ terkandung sebuah misteri, sebuah rahasia untuk hidup berbahagia. Sekali lagi, misteri di dalamnya terselip yang akan membuat kita lebih bahagia. Sebenarnya tadi sudah tergambar di kesaksiannya Ibu Sian. Ya, sudah sangat tergambar apa di mana letak kebahagiaannya, tapi mungkin saya tambahkan nanti dari aspek yang saya melihatnya. Baik. Dan kebahagiaan itu memang adalah suatu perjuangan atau suatu pertandingan. Kalau tadi Ibu Sian mengatakan bahwa itu tidak gampang, tidak mudah. Kita melepas barang kesayangan yang puluhan tahun, apalagi itu menyangkut pride kita, harga diri kita. Ini dulu kenangan yang indah diberikan oleh pejabat tinggi lagi. Barangnya berharga lagi. Wah, itu melepas itu sangat sulit. Padahal kita sudah nggak butuhkan itu, memenuhi ruangan itu. Dan di hari itu membersihkan, beberes itu tidak mudah, tidak gampang. Ya, kita harus barangkali pinjam tangan orang, belum tentu selalu bisa dapat. Kita harus urus itu sendiri. Ya,
Jadi suatu perjuangan untuk meraih hidup bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak jatuh dari langit. Tapi Tuhan beri kita firman-Nya menuntun kita dan kita harus taati itu, dan untuk mentaati itu butuh perjuangan. Bahkan Rasul Paulus sampai mengorbankan apa yang dulu kuanggap mulia, sekarang kuanggap rugi demi, nah itu dia. Demi dapat hal yang lebih berharga yang membahagiakan itu. Ya. Kesaksian Rasul Paulus ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena dia tahu untuk banyak hal, termasuk melepaskan hal-hal yang sangat disukai, sangat membanggakan diri, itu tidak mudah. Butuh pertandingan, butuh peperangan. Siapa yang diperangi? Diri sendiri, keinginan sendiri, hati sendiri, ya, itu yang diperangi. Baik. Makna beberes sebenarnya sudah terselip tadi di dalam kesaksian Ibu Sian, yaitu membereskan, istilah yang menunjukkan usaha seseorang membereskan barang-barang miliknya, ya, atau suatu usaha menata hidupnya. Jadi kalau membereskan barang-barang barangkali lebih mudah kita tangkap, tapi kalau membereskan hati mungkin lebih tepat menata hati, menata hidup, ya, yang tadi yang disebut imaterial itu. Ya. Dan ada satu pesan Tuhan Yesus. Kalau kita harus beres-beres, di mana kita suka sekali mengumpulkan barang, ya. Itu kesukaan semua orang itu. Barangkali hanya kalau ada yang tidak suka, itu termasuk orang istimewa itu. Karena itu tadi Ibu Sian bilang, termasuk juga aku suka nyusuh loh gitu. Karena itu kita semua memiliki sifat itu. Barangkali karena dulu latar belakang kita hidup susah apa, jadi begitu ada kesempatan itu, apalagi barang-barang yang belum pernah kita lihat, barang-barang yang bagus-bagus itu ingin kita kumpulkan, padahal belum tentu kita pakai. Ya, ini pesan Tuhan Yesus. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, di mana ngegat dan karat itu selanjutnya, ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusak seterusnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Justru karena itulah ketika harta kita yang sangat kita sayangi itu kotor, bagaimana nggak keurus, hati Anda ikut sedih. Sedih melihatnya. Karena Anda sangat menghargai barang itu umpamanya, sangat suka barang itu, tapi Anda nggak mampu mengurusnya lagi. Apalagi ditelantarin di hari tua, kita masih bisa lihat, tapi kita sama sekali nggak punya daya. Apalagi seperti kakaknya Ibu Sian tadi sampai usia 90, saya nggak bisa bayangin. Ya, saya nggak bisa bayangin. Apalagi dia seorang notaris, punya peluang memiliki banyak. Ya, punya peluang memiliki banyak. Nah, jadi kecenderungan manusia mengumpulkan harta itu memang di satu sisi, tidak apa-apa ketika kita masih kuat, ketika kita masih mampu. Tapi di sisi lain, kecenderungan mengumpulkan harta itu menjadi masalah bagi diri kita. Kami ini punya rumah, kalau orang dulu bilang rumah jompo. Tapi kami tidak menyebutnya rumah jompo karena tidak seperti rumah-rumah penampungan usia lanjut seperti dulu. Ya, sekarang kami karena berkat Tuhan kami beri kesempatan mereka mempunyai kamar yang bagus, bisa sendiri dengan segala kebutuhan yang primer di sana, ya, bisa lihat televisi sendiri, telepon sendiri, kulkas sendiri, kamar mandi sendiri, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi tempat itu sangat ideal sebenarnya untuk orang yang tidak suka nyusuh. Jadi simple, karena kebutuhan primer sudah disiapkan, dia tinggal hidup, menjalani hidupnya. Ya. Tapi pengalaman kami menunjukkan ada beberapa warga kami,
atau kalau istilah di kami itu pasien kami di sana itu, ya, penghuni kami di sana itu suka nyusuh. Ada seorang encim itu apa saja yang didapat dari siapa saja dikumpulin, bukan ditaruh di tempatnya umpamanya di lemari, tapi dinyusuh di sekitar tempat tidurnya. Jadi kayak membentuk sarang tikus. Dikumpulin di sekitarnya, semua di atas tempat tidurnya. Bolak-balik diberesin, dibalikin lagi sama dia. Bolak-balik dibilangin, dia diam, tapi malam-malam semua udah tidur, dia balikin lagi ke situ. Dia rupanya punya kenikmatan sendiri melihat barang-barang itu di sekitar dia. Ya, punya kebahagiaan tersendiri. Padahal itu sebenarnya sangat mengganggu kesehatan dia, kenyamanan dia. Dia makin lama makin susah bergerak di tempat tidurnya itu. Ya, di Swedia menata rumah itu sangat mendapat tempat yang istimewa. Negara Swedia ini berpenduduk menurut survei tahun 2021 10.043 jiwa. 430.000 jiwa, ya. Nah, diantaranya itu 10% adalah lansia. Ternyata di Swedia itu lansia sangat dimanja oleh karena pola kehidupan yang dibuat di sana, ya. Pola kehidupan yang dibuat di sana. Sebenarnya mereka itu bukan negara kaya, biasa-biasa saja. Tapi mereka adalah termasuk negara yang atau paling bahagia menurut survei. Mereka ada di urutan ke-7 dari ratusan negara. Di urutan ke-7. Ya. Memang yang paling pertama bukan mereka. Adalah negara Norway. Tetapi mereka di urutan ke-7 itu bukan main. Padahal bukan negara kaya. Mengapa mereka bahagia? Di antaranya adalah the way of life bangsa itu di dalam menata hidupnya. Ya. Warganya sangat serius kalau beberes rumah. Ya, luar biasa. Karena itu Margaret Magnusson itu dengan sebuah program sebenarnya ini yang disebut dengan doodstedning itu menata hidup sebelum mati itu ya. Jadi the gentle art of Swedish death cleaning itu how to free yourself and your family from a lifetime of clutter. Jadi seperti yang tadi Ibu Sian bilang, bagaimana keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya menjadi susah menata warisannya. Ada warisannya tadi yang tinggal buang aja, kalau lihat plastik, lihat kertas-kertas, bla bla bla. Tapi ada yang barangkali lebih dari itu, ya. Jadi mereka betul-betul dianjurin supaya menata hidupnya sebelum kematian tiba, beres-beres sebelum tutup usia. Demi apa? Demi dirinya sendiri dan demi keluarga yang ditinggalkan. Tidak menyiksa, tidak menyusahin. Tadi memang saya tidak dengar kata Ibu Sian menyiksa dirinya, apa yang dibuat oleh kakaknya dengan barang-barang itu yang nyusuk, kertas-kertas segala itu di tiap laci barangkali ada, ini belum buka lemari katanya. Sebab kami juga belum lama ditinggal oleh kakak ipar saya, kakak dari istri saya, dia unmarried dan dia di dalam hidupnya cukup berhasil ya sebagai seorang karyawan sampai dengan lumayan top, yaitu dia sekretaris dari top perusahaan gitu yang nomor 1, sehingga dia memiliki uang banyak dan dia punya rumah sendiri. Ketika dia masih hidup, memang kami sudah terganggu dengan di sana sini ada banyak barang gitu ya yang kami lihat,
Kursi, dia suka kursi dibeli, padahal belum tentu didudukin, cuman dia sendiri di rumah. Kursinya dari mulai ruang beranda depan, dari teras depan, di situ ada stolen ya, ada alat-alat duduk di situ dan sebagainya, masuk ruang tamu, masuk family room, masuk kamar kerja dia, masuk ruang tamu, masuk kamar dia sendiri. Di situ hampir dipenuhi barang. Waktu dia sudah meninggal, kami beberes bersama adik langsung, istri saya nomor 3, adik yang di bawah dia, itu beberes itu. Berminggu-minggu, ternyata barang dia begitu banyak. Tapi dia tata, dia susun di lemari itu seperti kelihatannya sedikit. Begitu kita bongkar, barang-barang yang dibeli belum pernah dipakai. Jadi hanya sekedar koleksi di situ. Karena dia cuma sendiri. Dia beli panci yang gede untuk pesta. Dia tidak pernah pesta. Dia ulang tahun, dia ajak kita ke restoran. Jadi itu barang mubazir sebenarnya. Tapi mungkin pada waktu itu dia ada kepuasan. Dia bisa membeli. Tapi ketika dia meninggalkan kami, suruh memberesin, aduh itu barang-barang. Mesti kita tawar-tawarkan kemana itu. Sebab kami juga sudah ada usia, saya juga sudah di usia 80, istri saya juga sudah mendekati 80. Kami nggak mau diisi rumah kami lagi oleh barang-barang yang baru itu, sekalipun baru. Ya, disibuklah menawarkan, kita anggap orang bisa butuh dan seterusnya. Ya, jadi saudara-saudara, keluarkan dari rumah barang-barang yang kita tidak butuhkan lagi. Tadi Ibu Sian sudah bolak-balik bilang, yang kita kumpulkan dari masa muda itu, keluarkan. Pilih. Ya, pilih. Mana yang masih dipakai. Jangan ikuti kata hati. Harus berperang dengan hati sendiri. Karena kadang-kadang sayang, seneng, mau melepas itu susah itu. Sangat susah. Harus melawan diri sendiri. Demi dirinya juga dan demi keluarga. Supaya keluarga kita nanti tidak direpotkan oleh warisan kita itu. Ya. Barusan ini anak saya memberi sebuah webinar atau seminar melalui live streaming seperti ini, ya, itu tentang hukum waris, hukum warisan, ya, hukum waris. Dia seorang notaris juga. Itu begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan barang-barang itu. Begitu banyak, ternyata harus dilanjutkan dengan seri kedua, seri ketiga lagi. Karena mereka membutuhkan. Ternyata tidak mudah menata itu, Ibu Sian. Memang tidak mudah. Terjadi sebuah pertempuran di dalam diri kita. Ya, diri kita dan musuh yang paling susah ditaklukkan adalah diri sendiri. Diri sendiri. Dan sesudah dipilah-pilih, salurkan. Salurkan, berikan kepada orang yang membutuhkan, baik dari keluarga maupun di luar keluarga. Salurkan, karena apa? Hidupmu akan lebih berbahagia. Hidupmu akan lebih berbahagia. Bahagianya di mana? Ya, pertama, sebab Anda tidak lagi mengeluarkan waktu, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan dana untuk memelihara itu, membersihkan itu, menjaga-jaga itu. Ibu tadi, Ibu Sian bilang lebih simpel hidup itu. Makin tua kita butuh hidup lebih simpel. Ya, dulu saya ingin kalau saya punya rumah besar, anak-anak saya kumpul, ya, jadi bikinlah rumah berlantai supaya nanti ada kamar-kamar. Sekarang mereka keluar semua, kami kewalahan berdua, apalagi kalau pembantu nggak ada. Aduh, mau ngepel sampai boyoan. Jadi, aduh, kita salah berarti. Begitu emeritus kami ingin membangun rumah itu. Tapi sekarang sesudah 20 tahun saya emeritus, saya melihat ke belakang, salah saya. Salah. Ya. Ada barang
di lantai 2, sejak pindah belum pernah dibuka. Sampai sekarang. Kami pindah ke sini itu sudah 15 tahun. Nggak dijamah, karena naik ke atas saja udah ogah. Naik ke atas, apalagi disuruh berbuka itu, beberes itu. Itu pertama. Jadi Anda akan lebih bahagia karena Anda lebih simpel hidupnya. Tidak direpotin macam-macam yang apalagi itu berkaitan dengan perasaan Anda. Karena barang-barang itu ada kaitannya dengan perasaan Anda. Ya, yang kedua, Anda lebih bahagia oleh karena apa? Anda membahagiakan orang. Itulah cara menyimpan di sorga yang disuruh oleh Tuhan Yesus tadi. Bahagiakan orang lain, buat baik, berbuat baik kepada orang lain. Ya, memang tidak harus dilanjut usia baru kita berbuat baik. Kapanpun. Tapi kesempatan sekarang besar sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini barangkali ingin lebih bahagia. Salurkan itu barang-barang kepada orang-orang yang apalagi mereka yang sangat membutuhkan. Oh, betapa kansianya, atau kata orang kota, betapa berterima kasihnya mereka bilang, terima kasih Tuhan. Dulu dari muda kami ingin barang ini untuk kehidupan kami. Sekarang kami diberi. Ya, itu cara. Karena apa? Lihat ini firman Tuhan. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini berbunyi begini, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh itu, supaya segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apa yang bisa kita kirim kalau kita mau pergi ke sorga? Kita kirim dulu kebaikan-kebaikan itu, perbuatan baik itu, mengasihi orang lain. Sekarang waktunya. Ayo kita mulai pulang dari persekutuan ini. Bapak Ibu yang dari muda suka nyusuh itu mulai beberes. Anda akan lebih bahagia. Anda mengirim sebagian itu ke surga. Ya, dalam wujud berbuat baik. Itu yang kata Tuhan. Jangan justru kumpulkan di dunia ini makin banyak Anda makin bahagia, enggak. Makin susah terutama di hari tua. Ya. Ayat ini lagi berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi taburlah sebanyak mungkin sekarang melalui apa yang Anda kumpulkan itu. Share itu sebanyak mungkin. Tinggalkan seminim mungkin apa yang sangat perlu aja. Di Kisah Rasul 10, di salah satu kesaksian, Cornelius yang sedekahmu telah diingatkan di hadapan Allah. Jadi apa yang perbuatan baik yang dilakukan oleh Cornelius, diingat di hadapan Allah. Malah diingatkan, saya nggak tahu siapa yang mengingat, mungkin para malaikat barangkali. Ya, Cornelius ini ternyata orang yang sangat murah hati. Ya, maka tidak heran Tuhan lawat dia, sekalipun dia bukan orang Yahudi, orang kafir dia sebenarnya. Ya, jadi beres-beres rumah itu memberi dampak bagi hidup di bumi dan di sorga. Ini tolong dicatat ini. Beres-beres rumah itu, apalagi nanti beres-beres satu lagi ya, bebenah hidup itu, menata hidup itu. Itu sungguh memberi dampak yang besar dan baik bagi hidup kita di bumi dan di sorga. Nah, sebab itu Yesus berpesan tadi, saya ulangi lagi kalimat itu, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, jangan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau sudah tidak ada lagi di pojok-pojok kamar, di dalam lemari-lemari, di rak-rak, Ibu Sian tadi bilang bukunya puluhan ribu barangkali itu. Saya nggak tahu berapa Bu Sian, ya. Saya jadi pingin tahu, saya ingin potret lemari buku saya juga suka ngumpulin buku Bu. Tapi saya tidak seperti Ibu senang baca kali, Ibu yang senang baca ya. Saya suka nyusuh buku Bu. Seneng lihatnya gitu, seneng.
Ya, ada sih 1, 2 beberapa yang saya baca. Tapi saya juga barangkali bukunya cukup ribuan, Bu. Saya lihat itu, saya tanya anak-anak sama seperti Bu Sian, nggak ada yang mau. Sehingga sekarang saya mulai berpikir saya mau mencari sekolah teologi karena itu kebanyakan berkaitan dengan hal-hal teologi. Saya mau cari sekolah teologi untuk menyalurkan terutama sekolah-sekolah teologi atau fakultas teologi yang di daerah-daerah yang minim mereka dapat bantuan. Saya sedang dalam program itu sekarang. Karena setiap saya naik, sekarang ada di lantai 2 itu dulu kamar kerja saya. Hati saya sedih melihat buku-buku itu. Aduh, nanti seandainya saya nggak ada buku ini mau dikemanain sama anak cucu saya. Saya nggak tahu gitu. Jadi saya mau mulai sekarang berpikir menyalurkannya. Ya, baik. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga tadi melalui share-lah itu, bagilah itu. Berilah itu. Apalagi kalau dengan upaya mencari orang yang tepat. Ya, jadi jangan asal supaya demi bersih ditaruh di pinggir jalan, memang habis, tapi belum tentu kepada orang yang tepat. Ya, disertai dengan upaya. Di samping harta dalam rumah, mungkin juga ada milik lain yang perlu dibereskan. Ini yang tadi Ibu Sian sudah mulai ingatkan. Ya, apa itu? Yang di samping itu harta bergerak dan tak bergerak lainnya yang akan Anda wariskan. Rumah, tanah, saham, safe deposit, rekening bank, dan lain lain. Itu bisa banyak daftarnya. Mulai sekarang ditata. Apalagi Anda yang punya keturunan lebih dari 1. Ya, supaya kalau ditata itu dibuat umpamanya apa Bu, kalau kita mau persiapkan ini untuk si A, si B, itu namanya apa? Akte waris. Wasiat, Pak. Wasiat, ya. Wasiat, Pak. Wasiat dan waris beda. Wasiat, ya. Wasiat. Jadi diwasiatkan demi menata. Anda yang tahu anakmu butuh ini, ditatalah. Ditata. Ya. Dan mereka nanti akan dengan sejahtera menerima itu semua oleh karena orang tuanya yang memberikan secara langsung. Ya. Sebab tidak sedikit sebagai hamba Tuhan, saya banyak menolong melayani mereka-mereka yang karena warisan, ya, saya sudah meninggalkan baru timbul hukum waris. Karena warisan, mereka akhirnya tidak bertutur sapa. Sampai ada yang mengatakan, sampai di liang lahat, aku nggak mau lihat wajahmu. Hanya karena warisan. Sayang, kita meninggalkan malapetaka ke anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu terutama yang miliknya banyak, yang anaknya juga lebih dari 1. Tatalah kehidupan Anda sebelum hari yang akan tiba-tiba datang itu. Tidak kita undang, tidak direncanakan, pasti datang. Kita pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, beres-beres hati seperti yang tadi sudah disiapkan, pentingkah? Oh, ini juga tidak kurang penting, malah barangkali jauh lebih penting khususnya untuk diri kita. Kalau beres-beres harta itu tadi bukan hanya demi kita, demi keluarga kita, keturunan kita. Tapi beres-beres hati ini, pentingkah? Sangat penting untuk diri kita. Lihatlah firman ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau Anda sampai dengan wafat, masih ada iri hati, sakit hati yang tidak diberesin, Anda akan dibunuh oleh itu. Jadi bukan hanya di dunia ini saja kita disiksa oleh sakit hati itu, ya, karena kepengaruh ke jiwa kita. Tapi di seberang sana juga itu akan terjadi. Di Amsal 14:30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Sebab itu sunatlah hatimu. Buanglah apa yang tidak perlu, itu sunat. Membuang yang tidak perlu. Dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, keras hati. Jadi kita disuruh membuang, membereskan, menjauhkan hal-hal yang tidak dibutuhkan, yang harus dilepaskan. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana membereskannya? Yang pertama barangkali adalah dosa yang selama ini ditutup-tutupi karena memalukan. Ada dosa yang kita lakukan, yang kita tutup rapat dan berhasil sampai hari tua kita tidak dibuka. Dan tidak ada yang tahu itu. Tapi ingat, itu Tuhan tahu. Buka di hadapan Tuhan. Akui. Ya, akui. Jangan dilupa-lupakan. Tuhan tidak akan pernah melupakan dosa kita kecuali kita mengakui. Mazmur 32 adalah salah satu contoh pengalaman Raja Daud yang mencoba menutup-nutupi kesalahannya berzina dengan Batseba. Dan ketika dia simpan dosa itu di hatinya, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Saya baca sampai ayat 5 saja. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, kututup-tutupi perzinahanku, kira-kira begitulah, ya. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Karena itu dia bilang tadi, dia merasakan bahagia sesudah diampuni. Sebelum dia mengaku, dia terus dikejar-kejar oleh dosa itu. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu menjadi menguasai kita. Karena itu kita coba nyanyikan dulu satu lagu ini, karena ini diambil dari Mazmur Mazmur Raja Daud. Tolong diputar dulu satu lagu ini, kita ikuti kata-katanya dengan baik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
satu bait saja. Baik. Oke. Bapak Ibu bisa dengar suara saya sekarang? Halo? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya? Baik. Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. tadi kata-kata Bisa, lagu Pak. selidiki aku, sebab tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, agar perjumpaan itu nanti menyenangkan, membahagiakan, Tuhan senang, Anda senang, tidak nanti dalam keadaan takut. Sebagai seorang hamba Tuhan yang banyak mempersiapkan orang-orang yang sudah sekarat menghadapi maut, banyak di antara mereka itu kelihatannya nggak siap. Karena seperti ketakutan, capek benar mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Sepertinya pergumulan sampai kadang-kadang kita melihat bagaimana mereka berkeringat. Ya. Tapi mereka-mereka yang kita tahu selama hidupnya baik-baik, yang betul-betul setia di dalam Tuhan itu mudah banget, mudah sekali. Ya, diantaranya ayah saya masih ngobrol sama ibu saya, masih disuapin martabak. Lalu dia tutup mata setelah disuapin. Ibu saya bilang, saya ke kamar dulu ya kamu, karena kebetulan giginya udah mulai habis, jadi dikira di mood. Saya ke kamar dulu, katanya. Dia ke kamar beberapa saat, lalu dia balik, dia ambil lagi martabak itu di tangannya, duduk di samping tempat tidurnya, mau disuapin, tapi tangannya terus terlipat, matanya tertutup. Lalu dia bilang, kamu tertidur ya? Ternyata enggak. Digoyang-goyang, ternyata udah nggak ada, martabak masih penuh di mulut depan. Masih ngobrol. Jadi hanya sekitar beberapa detik. Beliau, aku ke kamar dulu ya, dia masih menyahut, katanya. Pulang, ibu saya mengatakan saya nggak ada setengah menit, hanya ganti daster kok, katanya. Ya, jadi saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, jadi sungguh merupakan sesuatu yang harus betul-betul kita siapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dosa itu yang jangan ditutup-tutupi. Yang kedua, sakit hati, kebencian, amarah yang terpendam yang sampai sekarang barangkali masih ada di antara hubungan berkeluarga atau bersaudara terhadap anak mantu, siapa saja ya. Barangkali mari buka dan akui di hadapan Tuhan. Buanglah semua Pak Ras, suaranya freeze, tidak kedengeran Pak Ras. Pak Ras, suaranya tidak terdengar. Saudara-saudara, mungkin koneksi Pak Ras kurang baik. Kita tunggu sebentar, saudara-saudara. Kayaknya dia keluar, Pak. Mau join lagi kali. Oh, ini sudah keluar. Ya. Sekarang bisa kedengaran suara saya? Ya, bisa Pak. Bisa, Pak. Baik, baik. Nah, bisa, Pak. Oke. Kita balik lagi ke tadi ya. Ya. Buanglah semuanya ini, amarah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata gantung padamu.
kemampuan kita, oke, yang penting kita udah beresin kepada dia atau kepada Tuhan, dia enggak Bisa Pak. Tuhan. Bulan. Ya, bisa ya? Oke. Nah, itu di firman Tuhan. Jadi kita mau menyanyikan lagu yang terakhir ini sebagai penutup sebelum kita berdoa. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan mau melemparkan, membuang dosa kita itu kalau kita akui. Tolong diputar lagu ini. Sekali lagi Pak Lukas. Ya. Sebelum kita berdoa. Silakan Pak Santoso.
Terima kasih. Ya, ketika kita masih diberi kesempatan untuk mengaku, Tuhan mau membuang dosa kita. Luar biasa cinta kasih-Nya. Tapi jangan bawa itu sampai ke menutup mata. Beranilah menata hati. Itu butuh perjuangan. Harga diri, kesombongan kita harus dihancurkan, harus dikalahkan. Itulah musuh kita yang paling terakhir untuk kita bisa dapat mengakui dan membereskan di hadapan Tuhan dengan jujur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tidak kebetulan hari ini kami ada di dalam persekutuan seperti ini. Tidak kebetulan hari ini tema firman Tuhan mengajak untuk beres-beres. Baik harta duniawi yang Tuhan pernah percayakan kami miliki, maupun pengalaman-pengalaman hidup jatuh bangunnya kami di dalam pergaulan dan relasi kami di tengah keluarga, sahabat, bahkan pekerjaan dan lingkungan hidup kami. Kami berterima kasih masih diberi kesehatan dan kesadaran penuh untuk bisa sadar dan mengakui di hadapan-Mu. Dan Kau berjanji akan membuang itu semua ke laut, tubir laut yang dalam, Kau mau melupakannya. Agar kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam damai sejahtera. Karena Kristus sudah menyelesaikannya bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Raspandiangan, Sama-sama, Pak Lukas. sangat menguatkan buat kami. Saudara, saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Soalnya ini kesempatan ketemu Pak Ras kan tidak setiap saat. Jadi kalau ada yang penasaran mau tanya, silahkan. Atau mau nanya ke Ibu Sian juga boleh. Betul. Ibu Sian tempat bertanya itu. Mari saudara, siapa yang mau bertanya langsung boleh berbicara atau mau angkat tangan atau mau apa boleh. Sementara itu mungkin Ibu Wulan akan memberikan informasi kepada Pendeta Raspandiangan untuk doa syafaat. Siap. Ya, Pak Lukas ada di ini ya, di WA grup sudah saya tulis. Oh, Pak Ras bisa buka. Saya akan buka. Iya, Ya. sudah saya tulis. Mungkin ada yang mau nambahin, silahkan. Iya, Ibu Ulan, boleh saya minta tambah doa syafaatnya? Ya, Boleh. langsung disampaikan aja Bu Tuti. Iya, Bu. Langsung Ulan di WA aja, di WA supaya nanti bisa saya lihat. Oke. Iya. Silakan Bu Tuti sampaikan, nanti Wulan akan kirim kepada Pak Ras. Oh iya, meminta tolong dukungan doanya untuk anak saya Niken nanti hari Rabu di wisuda, dan terus hari Selasanya, Selasa sore malam saya dan Niken berdua yang akan pergi ke Jogja. Jadi minta tolong didoakan supaya perjalanan ke Jogja juga nanti acara wisuda berjalan dengan lancar. Tanggal berapa Bu Tuti? Maaf. Wisudanya tanggal 25. 25? Iya. Jogjanya tanggal? 24 sore. 24 sore. Iya. Mei ya, Bu? Iya. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama. Ada lagi saudara? Ada yang mau tanya juga boleh, ada yang mau menaikkan pokok doa juga boleh. Ini aku baca dari itunya, baca tema itu, aku jadi keinget satu ruangan di rumah. Jadi itu, setiap hari beres-beres. Tapi kayak sebaiknya Bapak lihat sendiri saja. Wah. Lihat mata setanku. Koleksinya
Banyak, bukan main. Tapi itu tertata rapi, bagus. Iya, Oh, dulu-dulunya. seleksinya tertata Pokoknya sih, rapi, bagus. Itu milik siapa? saya. Oh, Punya Anda, siapa? Anda masih muda sudah koleksinya begitu berapa rak itu? Berapa ya? Lupa. Tapi macam-macam sih. Macam-macam. Mulai dari konspirasi hari kiamat. Di bawah situ ada buku bahasa Jerman, buku bahasa Inggris. Bukan main. Di ujung sana ada Perpustakaan itu. Iya, betul. dulu aku ini sebelum pandemi aku punya grup baca sama teman-teman Oh, di ruangan seperti di ruangan ini nih, mulai dari Sailor Moon, Powerpuff Girls, Boroemon, iya. Margate, Mirawe. Bagus, bagus, bagus. Pak Mas. Ya. Selain itu aku mengalami baru-baru ini sebuah keset di bawah. Ya. Itu aku, nyokap, bokap, omah pakai semua. Oh. Jadi setelah aku pakai, setelah nenek pakai, aku peres, aku jemur. Sudah kering, ganti, aku pakai yang buat bokap mandi, buat aku mandi. Jadi keset belinya juga murah. Belinya juga, tapi dipakai itu serumah. Serumah, ya. Oke. Saudara-saudara, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada pokok doa? Oke. Tentang pokok doa nih aku kelupaan. Ini lu lupa ngasih tahu. Aku punya pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan. Aku punya kepingin jadi penulis lepas, penulis cerpen gitu. Tapi gak pernah berhasil. Terus punya pergumulan pengen jadi petani hidroponik. Ya. Dan pergumulan yang lebih anak muda lah, yang seperti anak muda mengharapkan pacar dan mengharapkan pasangan hidup. Ya, tiga hal itu sih yang aku gumulkan. Oke, Wulan, tolong dicatat ya. Ya. Baik, terima kasih udah bisa kita tangkap intinya. Silakan Pendeta respon yang di-mute, Pak. Ya, silakan Pak Ras untuk menaikkan doa syafaat. Sudah tidak ada ya, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tadi yang terakhir belum masuk itu Bulan. Esra Yosua. Ya, Esra Yosua tadi itu pokok-pokok doa ya. Tolong di WA-kan ya. Mulai ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kesempatan ini akan kami gunakan untuk bersama-sama bersehati di hadapan Tuhan untuk mohon beberapa pokok doa kami. Karena Tuhan mengatakan 2-3 orang bersepakat mendoakan satu perkara. Tuhan berkenan akan doa-doa itu. Kami pertama-tama berdoa untuk Pak Rianto, Pak Ian, Bu Evi Liston, Bu Deborah, para opa-oma di usia yang sudah lanjut, agar tetap diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalani sisa hidup ini sambil beres-beres apa yang masih belum beres. Sehingga pada saat mereka nanti pulang ke rumah Bapa di surga yang waktunya pasti akan tiba, lama atau dekat, kami yakin mereka pulang dalam damai sejahtera. Bahkan sisa hidup yang masih Tuhan berikan untuk dijalani. Ketika mereka berhasil beberes di rumah dengan segala yang ada di sana, hati mereka akan lebih lega,
bersukacita dan bersyukur, bisa menolong orang, bisa menolong dirinya untuk lepas dari ikatan benda-benda itu. Juga kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan yang menambahkan usia, Tuhan juga menambahkan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat-Mu. Dalam pergumulan-pergumulan mereka, berikan jalan keluar, beri pertolongan, beri anugerah Tuhan. Sehingga tahun yang mereka peroleh, tahun yang baru di dalam perjalanan hidupnya, itu menjadi betul-betul mereka boleh mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan kerabat, handai tolan, bahkan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk acara ibadah malam pra-Pentakosta. Tuhan tolong supaya program ini bukan sekedar mengisi kegiatan gerejawi, tapi betul-betul mengisi hati dan iman umat-Mu, melengkapi umat-Mu untuk melanjutkan perjuangan perjalanan hidup di dunia ini. Karena itu berkati panitia penyelenggara, berkati para pembicara, berkati semua program acara yang dibuat, supaya itu semua saling mendukung, membawa berkat bagi setiap warga yang hadir pada waktu itu. Kami berdoa juga untuk ibadah Padang pada tanggal 26 Mei yang akan datang. Tuhan, jauhkan halangan rintangan, beri cuaca yang baik, dan jauhkan juga mara bahaya kecelakaan lalu lintas, dan bahkan biarlah seluruh kegiatan ini membawa sukacita bagi umat-Mu dan sukacita di hati-Mu. Oleh karena di sana mereka boleh mengalami perjumpaan di dalam iman bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Berkati Tuhan kegiatan ini. Berkati para pembicara dan pembawa acara. Juga kami berdoa untuk Niken Putri Ibu Tuti. Perjalanan ke Jogja tanggal 24 Mei dan wisuda 25 Mei. Tuhan lancarkan perjalanan mereka, beri kesehatan, jauhkan dari arah rintangan, dan biarlah acara itu betul-betul membawa satu dampak yang besar bagi saudara Niken untuk melanjutkan perjalanan hidup, mewujudkan impiannya di dalam keluarga melalui ilmu yang didapatnya. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kelulusan kepadanya. Kami juga tadi berdoa untuk saudara Yosua dengan berbagai kerinduan hatinya, jadi penulis, jadi petani, Tuhan dengar keluh kesah dan kebutuhan hatinya. Mari Tuhan tolong berkati saudara Yosua, bahkan dia rindu mendapatkan teman hidup yang seiman. Tuhan, utuslah orang yang tepat. Perjumpakanlah dia dengan orang yang tepat, yang sama-sama bisa mereka saling mengasihi dan menopang, saling memahami satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan dua syafaat kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Ras. Sama-sama. Kita akan melanjutkan saudara dengan sebentar, saya akan membuka ini yang ulang tahun ya. Persembahan dulu ya, sebentar. Persembahan akan dipimpin oleh Ibu. Begini saudara-saudara, karena tidak diedarkan kantong kolektor, maka saudara-saudara persembahan bisa ditransfer atau dimasukkan amplop lalu saudara tulis sebagai persembahan Komisi Dewasa ya, Persekutuan Komisi Dewasa, bisa besok dimasukkan di kotak persembahan di gereja. Tapi mari kita sambil melakukan persembahan, kita mendengarkan instrumental untuk persembahan. Bawa persembahan
Terima kasih. Saya minta Ibu Tina untuk menaikkan doa persembahan. Ya. Mari kita berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kesaksian yang menguatkan iman kami. Bapa, kami akan memberi persembahan kami, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan ini. Ya Tuhan juga yang akan menolong memberkati anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berkati juga ya Tuhan, biar kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Bapa, kami naikkan doa seru kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Indah Rencana-Mu Tuhan. Ternyata kadang-kadang setelah melewati masalah, setelah melewati waktu, setelah melewati acara pada siang hari ini, kita baru tahu bahwa indah sekali rencana Tuhan. Tidak secara kebetulan kita ikut persekutuan pada siang hari ini masuk dalam rencana Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan, silakan. Indah
doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Raspandiangan. Baik, mari kita menghadap Tuhan sekali lagi. Kami sadar dan yakin kalau Tuhan masih beri kami kehidupan dan kesempatan seperti ini. Itu adalah anugerah bagi kami sehingga kami boleh membereskan hal-hal yang belum beres, menata yang belum tertata, terutama berkaitan dengan kehidupan kami di keluarga maupun kehidupan kami di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, firman-firman-Mu, kesaksian yang kami dengar hari ini juga boleh meyakinkan kami supaya kami selesai dengan persekutuan ini. Kami boleh melanjutkan dengan mulai membereskan, mulai menata. Biar pelan tapi mantap dan tetap menuju kepada penyelesaian yang sempurna. Karena itu Tuhan, terima kasih hari ini sapaan Tuhan, lawatan Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar, biarlah Tuhan beri anugerah, menolong untuk memenangkan pertempuran, pertandingan, peperangan, menyangkut hati perasaan masing-masing. Baik membereskan berkaitan dengan harta benda, baik perasaan dan pikiran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang harus dibereskan di hadapan Tuhan. Berikan kemampuan Tuhan. Sebab lawan kami yang paling utama adalah diri kami sendiri. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Terima kasih ya Yesus, Engkau Juru Selamat dan Penolong kami. Kini berkatilah kami semua. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, penyertaannya dan perlindungannya mulai dari sekarang sampai akhir hayat kami boleh dinyatakan dan diwujudkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, jangan bubar dulu, kita masih mau foto, mau ada pengumuman, dan masih ada video untuk yang berulang tahun. Kita mungkin foto dulu ya. Boleh dibuka dulu semua kameranya supaya bisa diambil fotonya. Pasang wajah senyumnya ya, smile yang lebar supaya terlihat cantiknya. Penatua Andre. Nah, Penatua Andre, Bu Esther, Bu Lilis. Yang dari Amerika sudah leave karena udah sangat larut malam itu. Belum, Pak. Oh, masih Tin. Dengerin Paras. Iya. Beres-beres ya, Tin. Beres-beres ya, terutama Mau pindah. hatinya. Iya, terima kasih. Kalau Pak. barangnya kasih aja ke kita di Jakarta deh. Iya banyak. Diobral ntar. Pak. Diobral ya. Terus dapat salam dari Ibu Ayo foto yuk. Kita foto dulu yuk. Ya. Pak Andre mana nih? Pak Ras dapat salam dari Ibu Maria Francisca dari JKI Veteran Tasikmalaya. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, ada di chat ya tadi. Mungkin ada, ya. Banyak yang mengenal Pak Ras, tapi ya wajahnya tidak kelihatan di sini satu persatu ya. Iya. Buka, silahkan membuka supaya bisa foto ya. Mungkin Teolina yang foto. Siapa yang motret? Pak San ya. Pak San. Nah, Pak Santoso atau Bu Tio?
Oh Pak San, monggo. Ismail. Hitung, Pak. Ya, ini halaman Biar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, halaman kedua. 1, 2, 3. Wah, saya lihat teman saya Pak Teguh Sugiono juga datang nih. Muncul ya ada. Wah, hebat. Kok nggak kelihatan wajahnya sih? selamat. Masih? Oh, sudah ya Pak San. Ya. Silakan Ibu Ketua video ulang tahun dulu ya. Sorry, saya kok melewatkan satu lagu tadi Bapak, terima kasih. Minta maaf ya Pak Santoso ya. Video ulang tahun bulan Mei. Nah, kita akan melihat siapa-siapa yang ulang tahun bulan Mei. Pak Ivan, Ibu Maya, Ibu Yolanda, Pak Daniel, Ibu Tuti, wah Ibu Tuti, Pak Sitepu, Ibu Rita Johan, Bu Marina. Halo Bu Andayani, Ibu Triati, Bapak Wijaya, Pak Iwan. Oh, Pak Iwan dari istrinya 1 bulan sama Ibu Meme, Ibu Sekar. Waduh. Ya, terima kasih Ibu Heni yang bikin videonya cantik sekali ini. Bagus. Silakan Bu Ketua. Iya, iya Pak Lukas, terima kasih. Pak MC kita hari ini ya, makasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari semua ya, terutama Opa, Oma hari ini, para senior kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah hadir dalam persekutuan siang hari ini. Bulan Mei memang kita bulan khusus nih buat para senior kita, Opa, Oma ya. Makanya temanya juga disesuaikan, yang sharing juga pelayan firman juga, dan MC-nya semua senior. Pak Lukas juga udah senior ya. Sudah saya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri acara ini, walaupun Pak Lukas udah senior ya. Oke. Ya, sebenarnya dengan berat hati kita harus berpisah, namun waktu juga yang membatasi pertemuan kita, dan kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan sharing dari Pak Pendeta Ras dan Ibu Shan. Seperti pesan Pak Ras dan Ibu Shan tadi, jangan lupa ya untuk beres-beres, tidak hanya berberes barang-barang materi yang menyesaki rumah kita, namun terutama juga bebenah dan bersih-bersih, beres-beres dalam hal yang menyesaki hati kita, luka batin, misalnya ada ya, kesedihan, pikiran, perasaan kita yang mengganggu kebahagiaan hidup kita dalam menjalani hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita lebih positif dan lebih berbahagia. Syukur kepada Tuhan Yesus atas perkenannya, maka acara hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah, juga atas nama hadirin sekalian ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Eritus Ras Pandiangan. Ya Pak ya, terima kasih banyak sudah berkenan melayani di Persekutuan Kades yang hari ini.
Kami sangat berbahagia bisa bersama dengan Bapak hari ini, siang ini. Dan kita semua yakin kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman yang disampaikan hari ini oleh Pak Pendeta Raspandiangan. Kami mendoakan semoga Bapak dan keluarga selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan pelayanan Bapak sekeluarga. Oke, ya Pak. Terima kasih juga kepada Ibu kita yang luar biasa nih, yang cantik, Ibu Sian Hosea. Luar biasa ide dan pemikirannya masih terus update ya. Walaupun beliau sudah senior juga, tapi tetap tidak menghalangi beliau untuk terus update dan belajar ya. Beliau telah berkenan sharing. Terima kasih banyak Ibu. Kita belajar tentang Dan Syari hari ini dan kita akan terus belajar ya seperti yang Ibu tadi sudah sharingkan untuk terus melanjutkan hidup kita dengan lebih bahagia. Kita akan terus mendoakan Ibu Sian ya dan keluarga agar selalu sehat dan akan Tuhan memberkati Ibu Sian dan keluarga. Kami tak lupa ucapan terima kasih pada hadirin semua yang telah hadir siang hari ini dalam meluangkan waktu dan untuk hadir di sini. Terima kasih ya Bapak Ibu juga yang pertama kali gabung, mungkin tolong kasih nomor WA, mungkin kita akan undang lagi bulan depan. Ya, kami sangat bahagia Bapak Ibu dapat bergabung dengan kami dan kami undang untuk acara ini setiap akhir bulan, setiap Sabtu akhir bulan. Nanti kami akan kirim undangan. Terima kasih juga pada Pak Lukas, MC kita, atas pelayanannya siang ini. Kiranya Tuhan terus akan selalu memberi kesehatan ya Pak. Tetap semangat melayanin Yesus. God bless you and family. Tak lupa terima kasih pada penatua pendamping, Ibu Lilis yang hari ini hadir ya. Makasih Bu atas pendampingannya. Tetap sehat, Tuhan berkati Ibu sekeluarga. Terima kasih pada PIC Bu Yanti yang susah payah sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Juga terima kasih kepada seluruh pengurus Komisi Dewasa GKI Purinda. Saya tak sebut satu-satu ya. Atas kerjasama dan waktu, tenaga, pikiran sehingga acara hari ini dapat berhasil berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Oh ya, saya mau info bahwa ini akan diupload, acara ini akan diupload di YouTube bagi Bapak Ibu yang mau dengar lagi atau ada teman-teman yang belum sempat mendengar, boleh nanti lihat di YouTube GKI Puri Indah. Terakhir, tak ada gading yang tak retak, perkenankanlah kami, maaf, yang sebesar-besarnya apabila ada kurangan dan dalam pelaksanaan acara hari ini. Oke, untuk acara bulan depan ada sharing dari Ibu Teolina. Ya, bulan depan mohon dicatat waktu, tanggal, dan jamnya. Sabtu 25 Juni 2022 jamnya sama ya, 13 sampai 15. Temanya pria yang tahan diterpa badai. Wah, ini keren ini. Pria-pria yang kuat ya, tapi kita lihat nih kuatnya dalam hal apa nih, dalam hal fisik, otot, atau yang lain. Kita ikuti saja bulan depan dengan pelayan firman Pendeta Emeritus Rawi Chandra. MC-nya Pak Richard, Penatua Richard. Yang jelas semua akan yang bertugas nanti yang sharing juga pria, yaitu Pak Chungfi. Yeah. Begitu kira-kira. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Kita mau tutup pertemuan hari ini. Silakan Pak Lukas. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Terima kasih doanya semuanya Pak Pendeta. Terima kasih Pak Ras. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.